penjualan kita makin bagus. Iya, alhamdulillah. Produksi harus makin ditingkatkan. Karyawan harus cepat ditambah. Suami saya punya kesempatan. Mending saya doh ngajuin orang lain. Jang, masuk. Enggak, Akang harus hemat. Kita lagi nabung buat beli rumah. Akang sarapan di rumah aja. Nasi tadi malam udah Nining angetin. Sayurnya juga udah Nining angetin. Udah tinggal dikit, tapi cukup buat sarapan. Akang ada janji sama Dik-Dik. Duduk, Nining ambilin sarapannya. Bangun. Udah sampai? Turun. Mana Gobang? Sarapannya dihabisin, biar Akang nggak jajan di luar. Jangan terlalu bawel atuh Ning. Segini mah nggak terlalu bawel, sedang aja. Ya udah, jangan ngomong terus. Akang yang jangan ngomong terus, cepet sarapannya. Angkat teleponnya. Akang lagi sarapan. Iya, Nining tahu. Nanti Akang telepon balik aja. Kalau Akang yang telepon balik, Akang yang keluar pulsa. Halo, Udah di jalan? masih di rumah? Kang Murad udah di sini? Ya sebentar lagi saya berangkat, sarapan dulu. Oke. Di mana? Masih di rumah? Sarapan dulu katanya? Waduh. Saya jadi ingat. Saya belum sarapan. Ayo Jenggo, sarapan dulu. Saya kalah sama si Jenggo, Bos. Kalah apanya? Dia udah sarapan. Saya belum. Itu bukan urusan saya. Cepet makannya. Kalem atuh Murad, buburnya panas. Kita cepet cari si Taslim. Kamu makannya lama. Saya cari si Taslim sendiri aja. Kamu kalau udah selesai makannya, kamu pergi narik iuran aja. Halo? Saya baru mau jalan sekarang. Kang Murad sama Kang Pipit pergi mau cari Taslim. Kang Gobang langsung ke terminal aja. Maaf, saya jadi nggak ikut kumpul. Ya nggak apa-apa. Akang berangkat. Iya, hati-hati. Kita berangkat sekarang. Oke. Sini gelasnya.
Maaf mengganggu. Saya mau bikin perhitungan. 3 lawan 1? Mau cari teman dulu? Nggak usah. Salam olahraga! Bangun! Siapa yang bayar Akang buat ngajar saya? Ini soal bisnis. Kamu bisa balas dendam sampai saya mati. Tapi saya nggak bilang siapa yang bayar saya. Lepas. Ya! Apa kabar Kang Gobang? Baik, Pak. Sudah sarapan? Udah di rumah. Pakai apa sarapannya? Ah, Bapak suka pengen tahu aja. Saya masuk dulu, Pak. Silahkan Kang Gobang. Garut, 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 Garut. Garut, 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 Garut. Garut, 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 Garut. Bos, Bangku. Garut, 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 Garut. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Ledang, ledang, ledang. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Ledang, 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 ledang. Ah, rayam, 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 rayam. Yang, kirim kicimpring ke Bu Haji. Bu Haji yang mana? Yang perempuan. Gimana kabarnya Taslim? Udah sembuh, Sudah mulai kerja lagi, kok belum kelihatan? masih di rumah, lagi pemulihan. Sebetulnya dia itu dihajar sama siapa? Nggak tahu, Memangnya Taslim ada masalah? nggak tahu, Kok ada yang jahat sama dia? nggak tahu. Kasih. Sekarang kita cuma punya satu partner yang bisa dipanggil Bu Haji. Bu Haji yang punya lapak di pasar. Iya, Kang. Kalau Yuyun, biar nggak ada suaminya, maksud saya sudah nggak ada, dia itu ibu anak satu. Bisa dipanggil Bu Yuyun, tapi nggak bisa dipanggil Bu Haji, karena dia belum haji. Iya, Kang. Supardi juga nggak bisa dipanggil Bu Haji. Bukan cuma karena belum haji, tapi juga karena dia laki-laki. Iya, Kang. Berangkat. Siap. Kicimpring Kang Mus lumayan laris. Udah mau habis. Tadi ngasih kabar mau ngirim lagi. Kamu sendiri yang nganter atau Ujang? Kamu kemana? 2 hari nggak bisa ditelepon. Dicari ke rumah sama Kang Murad juga nggak ada. HP-nya sengaja dimatiin. Saya juga sengaja nggak diam di rumah. Biar Kang Murad nggak ngalangin saya balas dendam. Kamu jadi korban. Tapi ini bukan persoalan pribadi. Gimana iuran? Beres. Halo? Taslim ada di pasar. Oke, saya ke sana.
Mau kemana? Pasar. Ikut. Kok siang ke pasarnya? Nggak boleh. Boleh aja. Tadi aku masak dulu buat hari ini. Sama beres-beres. Teh Kinasi mau datang. Sama keluarganya. Kok nggak nelpon? Nggak dijemput? Kenapa nggak kamu aja yang nelfon? Nanya ke aku. Mau ke pasar nggak? Mau dijemput nggak? Saya dengar kamu kena musibah, dihajar orang. Iya, tapi orangnya sudah saya ajar lagi. Siapa yang ngajar kamu? Namanya Darman, tapi cuma orang suruhan. Suruhan siapa? Dia nggak ngaku, nggak mau ngaku. Dia bilang, ini urusan bisnis. Biar saya hajar sampai mati juga, dia nggak bakal mau ngaku katanya. Ya udah, yang penting kamu udah sembuh, bisa kerja lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pegang. Kamu sudah balas dendam. Sudah. Kan sudah saya bilang, jangan. Masa saya harus diam? Terus kalau sudah balas dendam, masalahnya bisa selesai. Terus, kamu merasa hebat. Ini bukan masalah pribadi. Ini masalah kita semua. Kamu jangan ambil tindakan sendiri. Ngerti? Maaf. Ini saya kasih maaf. Tolong dia. Aduh, berat badan kamu berapa sih? 2 kilo. Kamu nggak bawa helm? Tadi kan berangkatnya naik angkot. Masa naik angkot pakai helm? Aku nggak ada helm 2. Kalau helmnya 1, kamu takut sama polisi? Bukan takut sama polisi, takut sama peraturan. Ya udah nggak apa-apa. Aku pulang naik angkot aja. Aku harus ketemu kamu. Kenapa? Supaya aku bisa nulis cerpen lagi. Atau minimal puisi. Kamu kira aku bercanda ya? Mau apa? Mau nyopet? Kiri, kiri, kiri. Mau pesen makan sekarang? Enggak. Minum aja segelas lagi. Ini saya kasih ke istri saya dulu. Menteri Keuangan. Iya, Kang.
pemasukan dari Bu Haji 1,5. Catat. Iya, semua pemasukan udah aku catet. Aku kurangi dengan pengeluaran. Mulai dari beli bahan, biaya jahit, ditambah segala macam ongkos. Kelebihan dari satu kerudung nggak banyak. Tapi kalau aku bisa ngejual 100 kerudung dalam 1 bulan, lewat Kak Fadli, Kak Ubed, sama Kak Junaidi, termasuk yang aku jual online, buat ongkos kuliah, kayaknya aku nggak perlu minta mamah lagi. Tapi ingat, semangat kamu jualan, jangan sampai ngeganggu keseriusan kamu kuliah. Iya Kak, terima kasih udah diingetin. Kenapa kamu senyum-senyum? Kerudung yang ada di saya sudah laku semua. Kalau yang di saya masih ada 3. Bantu jualin yang di saya. Nanti keuntungannya gimana? Setengah-setengah. Ah, mending ambil lagi dari Diza, keuntungannya utuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Kak Junaidi? Kerudungnya sudah laku semua. Saya mau setor sekalian mau ngambil lagi. Kesini aja, ke rumah aku. Kak Fadli juga lagi di sini. Sekarang? Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke rumah Diza. Fadli juga ada di sana. Penjualan kita makin bagus. Iya, alhamdulillah. Produksi harus makin ditingkatkan. Karyawan harus cepat ditambah. Suami saya punya kesempatan. Mending Cedoh ngajuin orang lain. Jang, masuk. Duduk. Omongan Kirani jadi kepikiran sama aku. Omongan yang mana? Kita aja yang tinggal di sini. Akang pindah kerja di rumah sakit di sini. Atau buka praktek dokter sendiri. Anak-anak sekolahnya dipindahin. Rumah yang di Jakarta dijual. Kita sewain aja. Uangnya bisa kita tabung. Akang butuh waktu buat pikir-pikir, Pikirin juga Kirani. Adik ipar kamu. Biar lebih sering ada waktu sama suaminya. Biar cepat punya anak. Iya. Kita butuh tambahan karyawan. Harus secepatnya ada. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Kamu hubungi teman kamu atau saudara kamu. Tanya siapa yang mau. Adek dulu ya. Habis ini baru kakak. Kita jangan memperkerjakan anak-anak. Harus yang sudah dewasa. Ade sama kakak makannya harus yang banyak. Biar cepat besar. Kalau udah besar, nanti Ade mau jadi apa? Tukang maru singkong, bantuin kamu. Terus kakak, kalau udah besar nanti mau jadi apa? Tukang bikin kicimpring, bantuin istri saya sama Cik Edo. Halo? Akang di mana? Di warung. Mau makan? Iya, mau makan siang. Biasanya kan makan siang di rumah. Udah lapar. Lama kalau harus pulang dulu. Nining udah masak buat Akang. Pulang. Iya. Makan, Kang? Gak jadi. Makan dulu, Jang. Iya, Kang. Biasa. Lauknya cuma telur ceplok, cengek, sama kecap. Nggak apa-apa. Saya udah mulai biasa. Santai atuh makannya. Kamu kan tahu, saya kan orangnya gesit. Tapi gesitnya kalau cuma makan aja. Kunci keharmonisan rumah tangga itu saling pengertian. Suami istri itu harus saling pengertian bahwa masing-masing punya kekurangan dan harus bisa nerima. Seperti saya misalnya. Selama hampir 20 tahun nggak pernah ngeluh. Kalau makan lauknya cuma telur ceplok.
Karena saya pengertian dan bisa nerima kalau istri saya nggak bisa masak yang lain selain telur ceplok. Ya, Esi dengar. Akang bukan lagi ngomongin kamu, lagi nasehatin si Ujang. Tambah. Saya baru setengah, kamu udah minta nambah lagi. Kan saya sudah bilang ke kamu, saya orangnya gesit. Rumah tangga saya sebentar lagi 20 tahun. Selama hampir 20 tahun nggak pernah ada masalah. Nggak pernah cekcok. Paling cuma tegang sedikit. Kuncinya apa? Cinta dan kesetiaan. Kalau kita cinta dan punya kesetiaan, biar istri kita nggak terlalu cantik dan nggak pinter masak, nggak masalah. Pak? Akang lagi nasehatin si Ujang. Makan aja, nggak usah banyak ngomong. Maaf Kang, kan dari tadi Akang yang banyak ngomong.